Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan pelaksanaan pendampingan supervisi akademik melalui penerapan coaching model Tirta. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka melaksanakan pendampingan kepada kepala sekolah di wilayah binaan Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir tahun 2025. Kegiatan ini dilatar belakangi hasil wawancara dan hasil angket yang saya kirimkan melalui WhatsApp Group kepada semua sekolah binaan, di mana hasil yang diterima menemukan bahwasanya sebagian besar kepala sekolah belum melaksanakan supervisi akademik kepada guru. Hal ini merupakan tantangan bagi pengawas. Sebab hak guru untuk mendapatkan bantuan pengembangan diri tentunya tidak terlaksana sehingga berdampak pada mutu pembelajaran. Apalagi Kepmendikbudristek nomor 495 tahun 2024 mengharuskan pengawas melaksanakan fungsi pembimbingan dan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Untuk mengatasi masalah, maka desain yang saya lakukan adalah 1. Melaksanakan IHT supervisi akademik melalui penerapan coaching model Tirta bagi kepala sekolah. 2. Supervisi akademik melalui penerapan coaching model Tirta oleh kepala sekolah di sekolah yang dipimpinnya. 3. Melaksanakan evaluasi dan refleksi serta tindak lanjut hasil kegiatan supervisi. Pada pelaksanaan kegiatan, saya mulai dengan merancang instrumen angket dan mengirimkannya kepada kepala sekolah melalui WhatsApp Group pada tanggal 1 Oktober 2025. 2 hari setelah pengiriman, maka dilakukan analisis terhadap hasil pengisian tersebut. Selanjutnya, hasil tersebut saya diskusikan dengan Ketua K3S dan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan di Kecamatan Simpang Kanan. Sekaligus menentukan jadwal dan tempat kegiatan yang dilaksanakan melalui modal luring dengan pendekatan andragogi meliputi curah pendapat, diskusi, simulasi, dan penguatan. Berbagi cerita sama ibu, saya ingin mencari solusi tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas saya saat pembelajaran. Apa itu masalahnya, Bu? Nah, pada saat pembelajaran, Bu, ada itu, Bu, salah satu anak murid saya yang dia itu luar biasa aktifnya, Bu. Dia nanti saya menjelaskan di papan tulis, dia itu jalan lari ke sana kemari, nanti saya kasih tugas teman yang lain mengerjakan, dia pun jalan ke sana kemari mengganggu temannya. Anak yang terlalu hiperaktif. Iya. Terus permasalahannya tadi anak yang terlalu hiperaktif, anak yang terlalu aktif di kelas. Jadi tujuannya. Terus apa rencana ibu selanjutnya? Nah, rencana saya sebenarnya mungkin saya di dalam kelas itu saya hanya fokus pada satu metode pembelajaran yaitu ceramah. Jadi anak yang ini tadi, yang aktif ini tadi, dia mungkin kurang menarik mungkin ya. Dia bosan karena hanya menulis, mendengarkan yang saya jelaskan, kemudian tugas, mungkin itu saja mungkin ya, Bu ya. Jadi langkah saya ke depannya saya ingin mengubah metode pembelajaran saya mungkin dengan menyediakan video atau dengan melakukan SBK sebelum pembelajaran gitu, supaya anak-anak ini lebih semangat dan dia juga bisa ikut semangat dalam belajar. Itu bagus sebenarnya dari seperti yang ibu rencanakan, seperti mengadakan SBK atau mengadakan metode yang lainnya. Dan untuk kedepannya itu
Aktivitas selanjutnya adalah pemantauan pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah yang menjadi sampel, yakni SD Negeri 003 Sukamakmur, SD Negeri 009 Bukit Badak, dan tentunya refleksi bersama kepala sekolah di SDN 010 Bagan Nibung. Kegiatan akhir dari pendampingan ini adalah mesur, refleksi, dan ceng. Pada aspek mesur atau pengukuran yang dilakukan melalui pemantauan dideskripsikan sebagai berikut. Pengisian angket oleh kepala sekolah mencapai 80%. Ketua K3S dan Korwil Bidang Pendidikan merespon positif kegiatan ini. 1 orang kepala sekolah tidak dapat hadir. Kepala sekolah ada yang membawa pendamping berupa guru atau operator sekolah. Pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah diawali dengan rapat bersama majelis guru dan penyusunan jadwal dan pelaksanaan yang meliputi pra, proses, dan pasca kegiatan pembelajaran. Pada aspek refleksi dikemukakan harapan peserta, yakni diperlukan pembiasaan pelaksanaan coaching sehingga kalimat pertanyaan jauh lebih berbobot. Kepala sekolah diharapkan memiliki pengetahuan tentang praktek pedagogik. Kegiatan supervisi melalui penerapan coaching ini sangat bermanfaat bagi guru untuk mengembangkan potensi dirinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan serupa dengan perencanaan dan tenggat waktu yang lebih baik. Sedangkan pada aspek perubahan praktek atau ceng disepakati tindak lanjut berupa meningkatkan pemberdayaan komunitas belajar di sekolah sebagai tempat refleksi dan berbagi praktek baik guru. Melaksanakan training praktek pedagogis untuk kepala sekolah dan guru. Memasukkan kegiatan peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru dalam RAKS. Memotivasi guru untuk meningkatkan kemampuan mengajar melalui berbagai fasilitas online seperti platform rumah pendidikan atau sejenisnya. Meningkatkan mutu komunitas kepala sekolah melalui wadah K3S, melalui pertemuan rutin minimal sebulan sekali untuk merefleksi dan berbagi praktek baik dalam pengelolaan pendidikan. Sebagai akhir dari laporan ini, izinkan saya akan menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan: 1. Supervisi akademik melalui penerapan coaching model Tirta dapat dijadikan praktek baik dalam kegiatan pendampingan oleh pengawas kepada sekolah binaan dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran. 2. Pendampingan dapat berjalan dengan baik apabila dilakukan melalui perencanaan yang matang, serta adanya komunikasi dan berkolaborasi dengan semua pihak yang berkepentingan. Rekomendasi: 1. Pengawas agar melakukan pendampingan dengan berbagai metode yang sesuai dengan keadaan lingkungan dan situasi kekinian. 2. Kepala sekolah dapat mendelegasikan guru senior untuk membantu melakukan supervisi secara rutin dan terjadwal agar mutu pembelajaran dapat meningkat. 3. Materi coaching agar dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan dalam satuan pendidikan seperti pengawas, kepala sekolah, dan guru agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Demikianlah laporan ini saya sampaikan. Saran dan masukan sangat saya harapkan demi perbaikan kegiatan pada masa yang akan datang. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.